Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Halaman 264 ya. Di mana? Di atas. Ya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala faqalilul jam'i fi dhalika afdalu min katsirihi fi ghairihi bal bahatha ba'dhum annal infirada bil mu'tattili 'an as-salati fi bighaibatihi afdalu wal awjuh khilafuhu walau kana imamul qalil aula bil imamatil nahi ilmin kana al hudur indahu aula. Waqala, kalau kita berjamaah sedikit di masjid, sembah masjid ini lebih utama daripada jamaah yang sekalipun banyak di tempat lain. Jadi walaupun di lapangan lebih banyak, sedikit di masjid lebih utama. Karena kenapa di masjid itu lebih athhar, lebih suci pertama. Yang kedua, kita ada i'tikafnya di situ. Yang kedua, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Ya, jadi selama itu ada orang dapat pahala sekejap dengan i'tikaf, ada pahalanya panjang dalam i'tikaf itu selama dia berniat ketika masih berada di situ. Ya, ini hal-hal jadi utamakan rumah Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun juga. Kalau begitu, bahkan sebagian ulama mengemukakan pembahasan bahwa salat di masjid yang menjadi kosong bila dia tidak datang ke sana itu tetap lebih utama walaupun munfarid tidak berjamaah. Jadi jangan tinggalkan masjid tetangga, artinya tetangga kita dekat rumah, kecuali kalau kita jadi imam kah di masjid lain, ya dak, menjadi bilal kah, menjadi itu tunggu petugas silahkanlah. Kalau tidak jangan ke sana sini, dekat itu lebih diutamakan. Nah ini kadang-kadang mungkin kita ini kan ada berselisih kadang. Ketika imam itu jadi kita orang serak kadangnya tidak suka. Jangan bilang tak suka imamnya, biarlah itu, tapi engkau di masjid tersebut diutamakan. Karena mudah-mudahan dengan sebab berjamaah itu menghilangkan sifat kemunafikan itu. Karena Rasulullah pernah berkata, ujar Rasul, man hafadha 'alal jama'ati nala jaizataini. Jangan kebencian dibuka. Karena rumah Allah, Allah Maha Kuasa. Bila Allah membuka, apa susah tersebut itu. Barang siapa yang menjaga salatnya, Allah akan berikan dua keuntungan. Pertama dikatakan bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Dia terbebas sifat kemunafikan itu, lain luar lain dalam, dan bebas apa itu dijaga. Yang kedua mudabdabina, ya, tidak akan zigzag hatinya itu ke sana kemari dengan tersebut itu. Nah, salamah itu penting diperhatikan ketika salat berjamaah. Usahakan tersebut itu insyaallah mudah bagi Allah. Mungkin kita suka sama si fulan, dengan kita berjamaah akan timbul kesenangan itu karena Allah saja yang mengetahui tersebut itu di antara kita. Maka saya berdoa, ujar Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala taatik. Hai yang tetapkan hatiku ya Allah, tetapkan hati Allah supaya itu semua masuk taala. Jadi rumah Allah itu hilangkan semua tersebut itu. Karena kenapa? Kalau kita salat, kita assalamualaikum warahmatullah. Nah, assalamualaikum warahmatullah. Apa dia bilang? Sini jidat dipegang nih, Bismillahilladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim, ya. Allahumma adhib anni alhamma wal hazan. Jidat pegang, bukan di sini jambul. Di sini dipegang nih. Sapukan ke muka begini. Di ujung makna itu, ya Allah hilangkan daripadaku gelisah dan sedih. Coba. Hebat orang salat itu. Sebelum kita salam assalamualaikum kanan kiri, kita berkata, ya Allah aku keluar salat ini, yang ku salami orang muslim sebelah kananku nih, para malaikat dan semua bangsa jin yang beriman.
Gitu juga assalamualaikum warahmatullah. Nah, tuh kanan dia jawab lagi. Ke kiri juga assalamualaikum warahmatullah. Nah, tuh sebelah kanan sebelah kiri. Itu nawa itu mestinya. Jadi jangan lupa berjamaah apapun bentuk yang imami itu, ayolah kita berangkat. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab tersebut kita menghadap yang satu. Nah, itu tidak usahlah macam-macam. Karena kita berdoa Allahumma adhib anni alhamma wal hazan, ya Allah hilangkan daripadaku sedih dan gelisah. Ya dah. Nah, itu karena gelisah masalah, kalau sedih sudah sembahyang masih sedih juga. Ya, ini hal-hal itu diajarkan oleh Habibuna sallallahu alaihi wasallam tentang masalah tersebut itu ya, tentang masalah itu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak patut kita kalau bersedih hal-hal itu ya. Makanya lebih utama di masjid sedikit daripada tempat yang banyak. Walaupun di lapangan lebih penuh, di masjid dikit lebih utama di masjid ya, karena itu memang diperuntukkan untuk itu. Kalau di masjid tidak ada tahiyat lapangan, tidak ada. Ya, salah sunnah lain tidak ada di lapangan. Kalau di masjid tentu sudah di masalah tentang hal-hal itu ya. Wa qala dan apabila walau kana imamul khalili aula bil imamati lahlu ilmin kana al hudur indahu aula. Dan apabila imam pada jamaah yang sedikit itu lebih utama sebagai imam, misalnya karena ilmunya, nah, tuh tengok, maka ikut berjamaah dengan dia juga lebih utama ilmu fikihnya ya. Tengok, karena imam itu pengaruh bagi makmum ya. Dosa orang tidur saja berpengaruh bagi orang yang ya. Kata Nabi SAW, kalau kita nengok orang menguap itu menandakan yang nengok itu ngantuk juga. Ya, kita bangun tidur, nengok orang tidur lagi, jelas mau tidur lagi juga. Nah, itu pengaruh dengan hal tersebut itu saudara, tentang hal itu ya. Maka sholat seperti ini mesti imam tuh sangat berkaitan kuat dengan makmum tersebut itu. Kata waladdallin amin kata makmum. Nah, itu tentang hal-hal ada kebersamaan ya. Jadi tak usahlah yang macam-macam hati itu. Ayo siapapun yang di situ kita ikut sajalah. Nanti kalau ada keliru salah tidak apa-apa, akan ditegur dikit, tapi tidak menunjukkan individu itu, mungkin dengan sifat saja ya seperti itu. Dan kadang yang ditegur ini kadang-kadang merasa ditegur itu seolah-olah memang disalahkan, tidaklah. Itu kan memperbaikan masalah tersebut dengan ibadah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah Allah yang mempersatukan hati kita ya. Wa qala walau ta'aradal khusyu' wal jama'atu fahiya aula kama atbaqu alaihi haitsu qalu inna fardal kifayati afdalu minas sunnati. Wa qala dikatakan apabila bertentangan antara dapat khusyuk dan berjamaah, maka dipilihlah keutamaan jamaah sekalipun kemudian menjadi kurang khusyuk. Karena kita merasa khusyuk sendirian, lebih utama berjamaah walaupun kurang khusyuk. Nah, tuh ya, itu beda dia masalahnya. Maka dia ada hal-hal tersebut itu. Maka Allah berkata wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Asyin itu jamak ya. Walaupun dewean tapi jamak itu dikemaui aja. Khusyuk itu mesti ada yang membantu kita tersebut itu. Padahal kalau kita sendirian bisa tidak khusyuk malahan. Karena Habibuna SAW itu ya akhsya'an nas, paling khusyuknya manusia, tapi dia terganggu juga. Ketika dia salat ada tirai rumahnya itu gambar binatang apa-apa. Anzili Aisyah, anziliha. Kata Nabi turunkan itu, Aisyah turunkan. Kenapa Rasul? Aku terganggu tuh. Ya, kita kadang masih tidak, kadang kawan sembahyang di depan kita gambarnya sama harimau begini. Ya tidak. Rasulullah saja terganggu, jangan bikin model begitu. Makanya yang paling banter bagus sap pertama itu paling banter yang kita tengok adalah dinding. Itu tadi. Jadi dinding itu jangan pula ditulis itu ada pengumuman siapa yang nyumbang terbaca. Ini nyumbang banyak nih ya. Itu enggak usah taruh aja belakang-belakang sana aja ya. Itu tadi. Ya, orang jelas-jelas terbaca. Ya ada tersebut itu. Siapa tidak baca? Kain sawan saya itu apa? Dia bawa ini gajah duduk, dibilang. Ada kan tulisan kan gajah tegak ya. Nah, macam-macam nampak kan tulisan, kadang sengaja pula yang punya kain ini
yang pabrik itu sengaja tulisannya di luar itu taruh di dalam, betul tak? Capnya itu. Nah, itu mengganggu kalau ternyata tulisan itu terasa dipegang, itu haram dibikin. Patung namanya. Beda kalau sorban begitu terasa, karena itu bukan binatang. Paham tuh? Ini kadang-kadang kopi hijau gampangnya Garuda. Terserah Garuda kah? Ya, elang kah? Sini jangan bikin patung begitu. Termasuk nanti patung tuh nanti buang tuh. Patung apa namanya itu? Patung piala itu. Ya, ada patut ya. Mana panitianya itu? Ya, beritahu itu. Ya. Ya, karena kita ini kalau udah beritahu kan santai-santai aja, kalau beritahu kalau keras buat dibilang ya. Demikianlah sebagaimana para ulama menentukan tingkat keutamaannya, dan katanya pula fardal kifayati afdalu minas sunnati. Sungguhnya fardu kifayah itu lebih utama daripada kesunahan. Sekarang kita kan mau salat sunnah ba'diyah. Ternyata ada orang jenazah, diutamakan jenazah itu daripada daripada sunnah. Karena kalau kifayah itu tidak ada yang melakukan nanti berdosa semuanya. Kalau sunnah melakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa, cuman tak dapat bonus, cari bonusnya itu. Jadi kalau ada salat jenazah didulukan baru kita Sama lah Jumat besok ya. Jumat sama ada jenazah besok. Ya setelah salat itu, ini imamnya kadang-kadang kurang fakih juga, dia baca 777. Itu ada? Betul lah sunnah Nabi. Ya ada baca Fatihah 7, Qul a'udzu birabbil falaq. Itu 77 tidak? Tapi kifayah lebih diutamakan. Kenapa? Nanti kalau kita melambat kan ada yang pulang tuh situ. Banyak yang pulang, mengurangi atau jamaah itu. Langsung saja beri imam as-salatu 'alal maiti yarhamkumullah. Allahu akbar. Lebih utamakan. Tidak kadang-kadang tak paham berzikir. Sok betul imam nih penau-naunya. Ya, mesti diberitahu tuh hal-hal itu ya. Itu saja yang kupingatkan tersebut itu. Ya, Jumat kadang satu. Yang kedua MC-nya ini kadang-kadang bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia. Kenapalah kau bilang berbahagia? Bapak-bapak jamaah yang di masjid dalam keadaan berduka saudara kita yang berangkat dulu kita. Begitu. Ini kau bilang bahagia, orang susah. Ini kadang bilang tak detailnya 3-4, masih bodoh aja lagi. Nah, biar dengar kuping itu. Ya, beritahu itu ya. Betul apa betul? Di saat seorang berduka saudara kita ini, sedangkan kalau berangkat orang mukmin ini kata Ali bin Abi Thalib, jangankan kita, tempat atas dan bawah ini menangis dia. Nangis kita tak dengar cuma. Karena tak ada lagi satu yang sujud, hilang, kurang satu yang munajat. Itu perhatikan meninggal dunia dia. Nah, itu tadi sama kan? Jadi kalau fardu kifayah lebih utamakan daripada sunnah. Jelas ya? Wa qala wa al-Ghazali wa tabi' Abul Hasan al-Bakri fi syarhil kabir ala al-minhaj wa bi awlawiyatil infirad liman la yakhsha' mal jamaati fi aktsari salatih. Al-Ghazali berkata mengeluarkan fatwa yang kemudian diikuti oleh Abul Hasan al-Bakri di dalam Syarh al-Kabir al-Minhaj nama kitabnya ya. Beliau berkata tentang kelebih utamaan salat munfarid bagi orang yang tidak bisa khusyuk dalam sebahagian besar perbuatan salatnya jika dikerjakan dengan berjamaah. Tuh. Tapi kalau kita berjamaah saja tidak khusyuk, apalagi dewean. Betul. Kalau berjamaah itu ada malunya kita. Sedangkan di masjid kan baju mesti bersih, mandi, ketiak kan dibasuh, paling tidak dikasih obatkah, apa deodoran apakah. Mulut kan bersih, dah bau rokok, tak ada lagi bau petai, segala macam-macam itu tidak ada. Sekarang kan iya, banyak keutamaan berjamaah itu. Ya, apalagi tetangga masjid model begini jangan tinggalkan 24 jam salat 5 waktu itu, kecuali mungkin ada tugas nanti besok di masjid mana. Silakanlah itu ya. Kenapa yang tanya itu? Ya. Wa qala syekhuna wa huwa kadzalika in fata fi jami'iha wa ibta ibn Abdissalam bi anna al-khusyu'a la mutlaqa inna ma ya'ti ala qaulin innal jama'ata sunnatun.
Wa qala dikatakan dalam hal ini guru kita ini berkata memberikan komentar. Memang demikian jika khusyuk menjadi hilang dari seluruh perbuatan salatnya. Adapun fatwa Ibnu Abdissalam tentang khusyuk lebih utama secara mutlak adalah fatwa yang bertitik tolak pada suatu pendapat bahwa berjamaah hukumnya sunnah. Nah, ya. Tapi jarang-jarang juga lah ya. Nah. Wa qala walau ta'arada fadilatu sima'il qur'ani minal imami ma qillatil jama'ati wa adamu sima'ihi ma kasratiha kanal awwalu afdalu. Nah, wa qala apabila bertentangan antara bisa mendengarkan bacaan imam bila jamaah sedikit dengan tidak bisa bila jamaah banyak, maka lebih utama yang bisa mendengarkannya sekalipun jamaah hanya sedikit. Nah, makanya imam itu suara dikencangkan. Ini kadang-kadang kencang makmum daripada imam. Ya, boleh kencang makmum itu dalam sahabat jamaah kecuali mubaligh namanya. Mungkin kalau kita ada, kita kan masjid besar atau lampu ini padam mungkin tidak ada. Ada yang tegak di belakang situ, ujung dekat pintu tuh. Ya Allahu Akbar katanya. Allahu Akbar, itu mubaligh nyampaikan namanya. Dia makmum juga, tapi memberikan sunnah itu bagi mengingatkan orang dalam tingkah laku tersebut itu ketahuan apakah hal-hal itu. Ya, itu beda. Tapi jangan di belakang pula nyaring daripada imam tersebut itu ya. Beda. Nah, itu jadi kalau jadi imam apalagi pakai mikrofon. Kalau orang pilih mikrofon tidak kuat lagi apalagi dewean. Nah, tuh. Jelas ya? Itu mesti diperhatikan ya. Ada alat bantu banyak sekarang kita kan alat bantu untuk dakwah, pengajian. Nah, mikrofonnya ada, HP-nya ada, media banyak. Tak ada alasan tak mau mengaji. Tak ada alasan tak mau ibadah. Di kampung tak ada lagi hutan sekarang. Dalam hutan dia banyak siaran ya, sinyal di mana-mana. Tak ada hutan lagi. Hutan belantara tak ada lagi. Nah, ke langit sana silahkan banyak lagi. Betul. Allahu Akbar. Jadi tidak ada alasan kita bilang aku tak sampai kepada aku. Ya, tidak ada. Semua hal itu sudah sampai semua. Ya, ada kepada kita masalah hukum syarak tersebut itu. Ya. Wa qala wa yajuzu limunfaridin ayyan wil iqtida'a bi imamin asna as-salatih. Nih jadi ya. Wa in ikhtalafat rak'atuhuma lakin yukrahu dzalika lahu duna ma'mumin kharaja minal jama'ati li nahwi hadathi imamih. Wa qala fala yukrahu ad-dukhulu fi jama'atin ukhra. Boleh bagi orang salat munfarid mulai niat bermakmum sedang ia di tengah salatnya. Ya. Sekalipun berselisih nomor rakaat antara dia dengan imamnya. Namun seperti itu makruh dilakukan selain orang makmum yang mengeluarkan diri dari sunnah suatu jamaah. Ya, salat misalnya karena imamnya berhadas. Dalam hal seperti ini tidak makruh bila memasuki kepada jamaah salat yang baru dan yang lain. Saya tadi salat baru azan di sana, sini sudah rakaat ketiga aku masuk. Ya, tadi kan jelas ya. Ini contoh tadi. Ini contoh pas ini yang dibaca ini ya. Pas Allahu Akbar, ya tak? Imam sudah tasyahud akhir. Duduklah saya. 1 2 3. Pas saya tegak, ya, ada orang nyuit di belakang ini. Nah, bermakmuman tadi ada di belakang. Silakan, tidak masalah. Jadi yang sebelah kiri saya, kanan saya boleh bermakmuman sama saya. Kali saya yang dicuit tadi. Saya maju sedikit, mestinya di belakang tuh mundur dikit menyatukan dengan yang satu orang di belakang itu. Ya, paham? Tuh semestinya ya. Tadi kan kejadian. Nah, ini pas. Jadi ngaji ini Allah yang atur. Jadi siapapun itu yang bagus baik Allah yang atur. Ketemu dia. Tadi aku salat di situ, Jadi aku tadi pergi adzan baru iya. Pas sampai orang sudah syahud akhir imamnya. Betul apa betul? Aku mendatangkan 2 takbir. Pertama takbir ihram, yang kedua takbir untuk duduk, tasyahud belum terhitung. Kiri kanan saya tasyahud juga.
Imam salam saya tegak, kan belum ada rakaatnya. Ada yang nyuit tadi. Jadi sama-sama 3 rakaat dia dengan saya. Dan yang 2 itu saya sudah maju tadi sudah 1 langkah. Nah, kemudian si makmum semestinya dia mundur juga 1 langkah. Karena di depannya ada orang, enggak mungkin jauh. Enggak mungkin sembahyang batal. Ya. Jadi cara masuknya tersebut itu ya jangan cuit dulu. Takbir dulu. Allahu Akbar. Baru. Ini jangan pakai tepuk. Nyampak tepuk ngapa? Bisa gitu. Jangan ditepuk. Jadi mesti kita tadi paslah dia tuh Allah saya begini baru dicuitnya. Berarti kan kalau kita tidak masuk dulu masalah nanti bisa batal dua-duanya. Kalau tak paham imam tuh. Ngapa nih? Nah, tuh. Jadi yang dalam mesti dia diam juga. Tadi kejadian itu. Ya, hal-hal itu. Ya. Nah, kadang-kadang itulah tadi ya. Ini kalau masalah salat fardu ini masih mendingan, dan masalah yang khawatir yang begitu itu nanti bulan Ramadan. Itu kalau bulan Ramadan per detik itu membatalkan puasa orang. Kalau dulu adzan itu, ya kan? Itu tolong diperhatikan. Sekarang sudah berdekat Rajab kan, Syaban, Ramadan 3 bulan lagi kan. Itu jangan betul-betul diperhatikan tentang waktu tersebut itu. Ya, ini jam kan pakai waktu. Tengok juga yang lain bisa saja dia keliru, betul ya kan? Itu tadi itulah perhatikan, ya. Kenapa? Ada yang mau tanya itu? Ada yang mau tanya itu? Ya, baik ya. Jadi kalau ngaji agama jangan khawatir. Ada yang ngatur Allah Subhanahu Wa Taala semuanya. Kita iya tuh tadi. Rasulullah tuh begitu dia. Ya kita ngikut Nabi bukan dengan selevel Nabi tidak. Tapi apa yang Nabi lakukan? Kadang bisa 2 rakaat Nabi, bisa 3 rakaat. Begitulah Nabi kadang salam dulu baru nyambung lagi. Rasulullah itu abasyar. Walakin laisa kal bashar. Iya, tuh. Qala fa idza iqtada fil asna'i lazimahu muwafaqatul imami summa in faragha awalan atamma ka masbuqin wa illa pantidharu afdalu. Tengok. Apabila mulai niat bermakmum, ya, sedang di tengah-tengah salat, maka wajiblah menyesuaikan diri dengan salat imamnya. Ya. Kemudian jika ternyata imam selesai dahulu supaya menyempurnakan sendiri selaku makmum masbuk itu. Kalau tidak, maka yang lebih utama hendaklah menanti imamnya untuk bersama-sama salam. Kita salatnya ada yang jadi imam itu. Maju loh kita boleh setengah salat itu. Nah, itu subhanallah diutamakan berimaman itu. Ya. Jadi kalau kita mau masuk ke masjid, tahiyatul masjid, imam sudah ikut sajalah sudah. Kita wudhu situ, mau berimaman lebih utama, ya. Jelas ya? Wa qala wa tajuzul mufarakatu bil udhrin ma'al karahati fataputu fadilatul jamaah. Boleh juga. Boleh tetapi makruh memisahkan diri dari jamaah salat tanpa ada suatu udzur. Dan karena itu maka lepaslah fadilah berjamaah daripadanya. Ya, kita sedang salat begitu. Tahu-tahu kita merasa apa? Tak jadilah berimaman. Nah, itu tak ada apa pada berjamaah. Tapi kalau kau tetap di situ, itu mesti dibedakan. Kalau imam bilang waladdallin, kamu tidak boleh bilang amin. Baca sendiri. Imam rukuk, ketika dia i'tidal baru kau rukuk. Jangan sama-sama. Kalau mufarakah sedang berjamaah itu, supaya jangan datangkan fitnah. Satu. Yang kedua, mungkin imam itu ada keliru lah. Ya kan kita ini kan takut nanti dikatakan orang kenapa pula kalau situ jadi imam dia tak mau pula. Yang ketiga, Anda tahu imam ini salah bacaannya ini, cuman tak ada yang negur seumpama. Boleh bisa itu. Yang keempat, kau tahu nih ini imam nih laki atau perempuan. Masalah juga. Dibilangkan laki-laki dia tak pernah berbini, bilangkan perempuan nyatanya tak ada laki. Besok kan ada kan? Apalagi ditengok perempuan laki-laki setengah 12 itu nampak dah modusnya itu. Jangan berimaman, batal kau salat. Kalau tak jelas itu imam itu laki atau perempuan, tak tahu juga itu makruh sekurang-kurangnya berimaman dengan dia. Ngerti itu hukum fikih. Yang tersinggung pula, saya pernah salat di masjid mana tuh, masjid besar sana. Jadi ada suatu imam
dia tak kawin bahasa tua-tua juga sudah gitu. Jadi hasil berimaman, saya baca kitab itu Tuan Guru Ali masih hidup almarhum, Tuan Guru itu baca kitab itu yang indah di samping Pak Abdullah itu di situ. Pas masalah berimaman itu. Jadi salah satu makruh hati dibenci mengikut imam yang tak tahu laki atau perempuan, ya kan? Ada imam di masjid itu dengar si pengajian ini kan ada kadang orang yang macam-macam. Apabila dia sholat, si itu jadi imam zuhur asar lah, dan dengarkan keluar si haji itu keluar, dia tanya kenapa kau keluar? Kalau si anu itu jadi ustaz itu jadi imam, iya katanya Ustaz Ghazali bilang tak boleh imaman itu. Nah kena pula batunya aku. Nah tuh akhirnya ada orang tidak enak si petugas masjid itu, makanya aku ibaratnya di dep kalau ibarat surat itu ya, ditahan, tak bisa masuk Masjid Agung itu. Nah itu masalah kamu tahu. Nah karena dia, itulah tadi yang punya diri tak tahu diri pula, setelah disinggung marah pula, yang diajarkan pula ustaz pula dijualnya, kata ustaz itu. Nah habislah. Nah tuh, penting jadi imam tuh ya. Nah tahu dah tuh, jangan lama-lama ya. Ini dah buku lutut putih sudah ya, lutut sudah beku dah perkutut. Nasi tak juga hati-hati ya. Tuh tengok tuh imam ya, kan ada 27 syarat imam tuh, tengok tuh. Nah, bahkan jadi imam tuh tidak boleh sembarangan kasih orang. Ini kadang penting orang tuh mantap loh, datang hebat. Tengok orang, jangan dikasih yang lebih utama tetangga masjid dulu kalau memang ada ilmunya. Nah, atau yang kedua petugas memang ditugaskan Jumat itu ini silahkan. Kalau orang datang dari siapapun dia alim sealim apapun, jangan dia ngambil imaman di sini. Tidak boleh. Kalau dia paham, sudahlah kasih. Nah, kata guru silahkanlah. Anda kan baru pertama kali ke sini. Gitu. Tapi orang tahu silahkanlah. Tapi kalau kita langsung ke depan tidak boleh itu, merebut hak orang lain. Ngerti? Ya sehebat apapun tahu adab di kampung orang. Tuh, jangan nak sok pula. Ini ada orang kadang memandai-mandai. Ya, paham ya? Tuh. Sudah tersinggung lah, ya, boleh protes balik. Ya. Kenapa? Kenapa? Ya. Kalau tak suruh jadi imam, yang masing-masing jadi imam. Aku kenapa pula tak dimasukkan jadi imam? Udah. Ya. Kalau nak berpacu kau ni musim-musim caleg ni, silakan tuh. Nah, silakan nak jadi anggota dewan kau. Tengok tuh, kedinginan ke muka tu nak dicucuk ke. Ya, itu silakan di situ. Ini ya imam berpacu apaan kau? Pacu dalam melodi. La ilaha illallah. Ya, jadi kalau orang menunjuk betul tengok itu, yang menunjuk juga dia kan mesti ada wawasan yang tinggi. Siapa nih? Ini cocok jadi muadzin. Ini jadi imam. Ini cocok muadzin jadi imam bisa. Yang satu cuma jadi imam tok, yang satu jadi khatib tok, yang satu ini bisa jadi khatib, jadi imam, yang satu jadi MC semua. Ada kelasnya itu. Jangan dimasukkan semua. Memang ada orang bisa semua itu, ada Allah kasih. Itu jarang-jarang. Kenapa pula dulu aku biasanya kita bilang bisa jadi imam kok MC sekarang. Bilang kau nih gak. Kalau kena aku jadi panitia aku cabut kau. Ya itu aja. Ini untung masjid ini masih toleransi lah. Kalau dengan aku telur asin kau. Ya paham itu. Itu mesti ada ketegasan masalah agama. Dan main-main. Paham? Ya bukan calon legislatif nih juga apa namanya itu ya juga tahap nama bahasa payah aku nyebut ya tuh silalah kau kampanye di HP di TV itu tuh ya tak ada pula imam kampanye, ada imam kampanye. Baik tadi ya wa qala wal mufaraqatu bi'udhrin ka murakhasit tarki jama'atin wa tarki sunnatan maqsudatan ka tasyahudin awwalin wa qunutin wa suratin wa tatwilihi wa bil ma'mumi dha'fun aw syughlun la taputu fadilatuha. Ini jamaah ya, memisahkan diri karena sesuatu uzur. Nah, misalnya karena adanya rukhsah dispensasi keringanan, ya. Meninggalkan jamaah karena imam meninggalkan sunnah maksudah oleh sebagaimana tasyahud awal atau doa kunut atau pembacaan surah. Karena imam itu kan ada model tuh. Ya, itu
Salat maghrib isya ini kan 4 rakaat, di 2 rakaat dia tidak tasyahud, tegak, boleh, sunnah. Tapi kita orang model pula, ya aku belum tengok pernah begitu katanya. Nah, tuh. Jadi yang orang bilang tak pernah tengok, yang kau bikin-bikin, walaupun itu sah, nanti menjadi fitnah. Tadi dibilang di masjid tuh, sembahyangnya isya tak duduk-duduk dia, tasyahud 2 rakaat langsung tegak. Sama maghrib, saya pernah di Madinatul Munawwarah, bawa jamaah salat. Ketika maghrib salat itu waktu kita tidak di masjid, waktu baru datang dari pesawat baru landing, asar itu tidak sempatan, sibuk ngurus-ngurus salat di mas. Jadi saat ada yang si qari itu jadi imam. Jadi entah kenapa 2 rakaat itu tidak tasyahud, tegak dia. Aku dah tidak di situ, tengkar rame. Debat kusir, bilang sama saya, Ustadz, dia tak boleh sunnah, tidak apa-apa. Pak Ustadz nawankan dia itulah. Nah, melawankan dia bilang. Tuh, pada tidak. Itulah kalau tak ada ngaji tadi. Paham. Nah, itu jadi kalau yang walaupun begitu, di masjid orang biasa kunut subuh. Kalau tidak pakai kunut kan dicerita orang, imam siapa tadi dia bilang. Hati-hati. Paham tak tuh? Jadi jangan pula timbul fitnah itu jangan kau buat. Sebab itu tidak menyebabkan nanti hal-hal itu. Jelas itu ya. Ini tadi maksud tersebut itu, ya. Wa qad tajibul mufaraqatu ka an arada mubtilun li salati imami wa qad alimahu wa qala fayalzamuhu niyatuha fawran wa illa batalat wa illam yutabi'hu ittifaqan kama fil majmu'. Dikatakan kembali terkadang wajib memisahkan diri itu. Sebagaimana terjadi sesuatu yang membatalkan salat imam dan makmum pun mengetahuinya. Makmum tahu tuh rupanya. Ketika imam ini jadi imam kebetulan pakai kain, tak perjalanan dalam imam nih, robek kain di belakang, nampak makmum nih, lato-latonya seumpama. Ya dia mau negur gimana? Dia boleh muparakah, itu wajib, malahan dia tahu aurat. Yang lain tidaklah diberitahu. Yang dibilang nanti, Mam, ya tadi salatnya itu nampak, jadi aku misahkan diri. Jangan bilang sama makmum lain, imam itu tidak sah, ribut kaget. Imam yang tidak tahu tetap sah, tapi yang tahu itu tidak boleh, wajib dia muparakah, beritahu imam itu. Ngerti? Atau kita tahu tuh imam ketika salat, kita tahu kan di beberapa cicak nah. Sini ada tai kotoran burung kah? Jelas kan muhaddis, namanya apa? Ada hal hadas terkena di situ. Kita tahu. Menegur sedang salat. Tak mungkinlah kita bilang, "Oi." Tak mungkin. Gitu. Jadi salat itu yang kita tahu, kita tegur, wajib malahan. Kita pisah tuh. Aku tak ngikut lagi. Sedangkan kalau kau tidak keluar, kau pisahkan diri. Kalau imam rukuk, kada rukuk, dia tegak, kau belum tegak. Aku bilang aku pisah, dah ikut lagi. Tapi jangan ajak orang, "Woi, batal sembahyang kau imam tuh, ha." Tapi yang lain namanya. Paham tak tuh? Kunut. Ada kan? Yang di HP itu ada kan? Kunut panjang, kunut pendek kan? Dah boleh itu fitnah ya. Itu tadi Habibun SAW itu lebih utama dulu. Tapi Nabi sahabat di belakang, Nabi nanti zuhur 4 memang enggak salat, kita salat subuh ya. Sudah salam Nabi. Allahu Akbar. Itu Nabi. Setelah komplit 4 ibaratnya baru Nabi sujud sahwi 2 baru salam ya. Jelas? Kenapa? Ada yang mau tanya? Baca. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketika salat subuh berjamaah, saya masuk dan masuk rakaat kedua. Ya. Dapat kunut bersama imam. Naam. Setelah imam selesai dan salam, kita melanjutkan rakaat yang ketinggalan. Apakah harus mengulangi bacaan kunut sendiri? Iya. Kau ikut imam. Kau tak ikut kan tak sebut kunut. Kunut pendek, kunut ya. Ikut. Kalau kita salat subuh 1 rakaat kan bermakmum, berarti kita tambah 1 rakaat lagi. Kalau pas tasyahud imam, berarti kita takbir 2. Takbir untuk takbir ihram, yang takbir duduk. Imam salam, kita berarti 2 rakaat kita ya datangkan. Sebelum itu kita setelah rukuk i'tidalnya kunut ya. Berarti mengikuti imam. Dia ada juga orang begitu, tegang saja imam doa kunut dia tidak ikut. Bilangan pandai bodoh, bilangan bodoh dia pandai.
Nah, itu kalau ada dalilnya silahkanlah. Apa itu doanya orang-orang berrekaman enggak? Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Ya Allah berikan hidayah kepada kami dengan hidayahmu. Apa? Cantik doanya. Itulah tadi. Tak ikut orang. Berpandai-pandai suruh jadi imam tak bisa pula. Nah, sudah baca karena tak apa pula. Aku kau tembak kau ini bodoh betul. Aku enggak dasar kalau ngomong. Apa kau dasarnya kau? Tak ikut. Paham? Kalau sebesar Imam Syafi'i itu, Allahu Akbar. Payahlah saya sebut. Ya dah. Nah, itu tadi ya. Paham tuh? Bukan Syafi'i yang tukang urut sana tuh lain. Ada Syafi'i tukang urut panjang pendek itu. Ya, lain. Ini Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Iya. Paham tuh? Jadi diulangi lagi namanya kunutnya itu jelas. Itu saja. Nah, ada yang lagi tanya tuh. Ustadz dia bilang ada salat Jumat berkunut Ustadz. Boleh kunut Jumat itu. Itu namanya kunutun nazilah. Apalagi saudara-saudara kita kena bala, kena bencana di Palestina sana, saudara-saudara kita kan ya boleh. Ya Allah ya, tentang kita doakan ya. Itu doakan itu kunutun nazilah namanya. Nah, jadi beritahu dulu kita ini saudara kita dalam masalah besar dalam suatu peperangan belum selesai juga, mari kita kunutun nazilah. Yang pada pandai kan, weh mam, subuh apa? Nah, dia takut itu, paham? Itu namanya kunut nazilah, dua masalah dengan tolak bala. Ya, kenapa? Kalau baca itu mau mikrofon dekat jadi orang dengar di luar itu. Ya, ada mic-nya itu. Ya, taruh. Ya. Baca. Apa dia bilang? Tanya itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, ada Ustaz yang berkata kalau di dalam sholat tidak boleh pakai sayyidina karena tidak ada contoh dari Nabi. Ya. Tapi setahu saya dari kecil saya ngaji, kami diajarkan sholat pakai sayyidina. Menurut Ustaz bagaimana itu? Bukan menurut saya, menurut agama. Ya, dia ada dua. Memang di nas kitab itu tidak ada pakai sayyidina. Tapi kalau sayyidina tidak mengapa juga. Karena sayyidina ini ketika Yusuf alaihissalam ketika sama Zulaikha, tuh ya dikatakan wastabaqal apa? Dia ketika sayyidaha ladal bab. Ketika dia membuka pintu itu, qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an. Nah, itu. Jadi katakan kata Raja Aziz itu, ini kalau orang yang kepengen mengganggu keluarga raja, seperti apa tuh bahagian tersebut itu. Nah, itu sayyid namanya. Ya. Sedangkan manusia sih ada sayyid, yang tak sayyid ngaku sayyid juga. Kalau ngaku sayyid kelakuan tak bagus itu bukan sayyid, syaitan. Ah, ya, dengan bagus baik. Ini ada sekarang kan pro kontra ada masalah yang ngaku-ngaku itu kan. Jadi kita ini sekarang ini banyak tuh tentang sayyid dan sayyidina tuh. Nah, kalau kita boleh kenapa Nabi tak boleh lebih aula? Ya, coba ya imam rusliya sanadi anta ba'dallahi mu'tamadi babi dunya ya. Nah, tuh. Ya kan? Ada tuh Sidenan Nabi. Ada kan? Ada. Kalau orang asal serban nasi hidungnya panjang sudah ngaku sayyid, apalagi Rasulullah. Kata Nabi, ana sayyidu wali Adam wala fakhra. Aku ini pimpinan Bani Adam, aku tidak berbangga. Sayyid komandan aku ini kata Nabi, sayyidnya Bani Adam, anak Adam tapi aku la fakhra. Tidak ada aku bangga masalah kabar. Kau kan bangga dengan sayyid kau itu. Beda cuma sayyid saja. Nasab diulangkan, nasib tak pikirkan orang punya. Kalau Nabi nasib dengan nasab itu nasib orang itu dipikirkan sama sekali. Jadi ulama berkata memang tidak nasnya sayyid, tapi boleh melakukan katakan sayyidina wa maulana Muhammadin boleh. Kadang kita memuji tak seumpama kita baca Simtad Durar, itu namanya Al-Habib, Al-Hasan, Habib Husain, Al-Bashir. Macam-macam tuh gelarnya itu. Nah, kalau gelar Rasulullah tak pernah disebutkan Muhammad. Mbah kau apa? Bilang sallallahu alaihi wasallam. Jangan diam toh. Terus namanya orang Muhammad, Ahmad itu kan disebut di belakang. Orang itu kan nama Muhammad di depan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dia bukan Muhammad, tapi ada doa di belakang itu. Itulah namanya
Muhammadan. Ya. Ya. Jelas itu? Nah, itu dibilang ada yang sebagian tidak, tapi guru terangkan ada yang boleh, ada yang tidak, ada yang boleh dua-duanya. Yang tak boleh itu yang tak sembahyang. Tak ada sayyid itu. Itu yang syaitan tadi. Ya, itu aja lah ya. Nah, jelas? Ada mau tanya lagi tuh, bacakan. Tanya apa kau? Orang saja berkasidah kadang-kadang pakai ada sayyidina ya tak? Itu sajalah ya. Memang Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ada dua hal. Ya, itu saja ya. Sampai ke mana? Ada waktu lagi? 10 menit. Masih panjang. Ya. Wa qala wa tudraku jama'atun fi ghairi jumu'atin ay fadilatuha lil musalli ma lam yusallim imamun ay lam yantiq bimimin alaikum. Coba fit taslimatil ula wa illam yaqud ma'ahu bi an sallama aqiba taharrumihi. Coba nih tiap kata tuh. Jamaah didapatkan selain pada salat Jum'ah, maksudnya fadilahnya orang salat selagi sang imam belum bersalam dan dalam arti belum mengucapkan sampai huruf imim pada alaikum itu. Kau masuk, imam salam nih, ini 2 rakaat nih, imam tasyahud kan? Berarti kau mendatangkan 2 rakaat nanti, tidak 4 itu. Nah, sudah lama dah belakang pula. Kalau salat Jumat kita masuk imam sudah namanya 1 rakaat, berarti imam salam kita menambah 1 rakaat lagi. Ya. Kalau imam 2 rakaat sudah selesai tasyahud. Kalau imam salam assalamualaikum kita tegak seperti salat zuhur 4 rakaat kita lakukan. Jelas? Jadi kita gimana nih imam sudah tasyahud ini? Pas kita Allah, baik kita mendatangkan 2 Allahu Akbar, 1 takbir itu pas ketika kita masuk duduk ya ada assalamu asyhadu an la ilaha ikut juga kita. Imam salam masih sah berimaman karena belum sampai ke mimnya. Kum tu kamu jamaah assalamu alayka alaikum alaikum. Paham? Itu begitu telitinya itu. Masih bisa berjamaah dan tidak ada qada itu salat Jumat. Jangan coba nanti qada qada lalu ya tak ada. Jelas itu kalimat itu ya. Sama tadi orang mau salam assalamualaikum warahmatullah, baru assalamu kentut batal. Assalamualaikum tekentut tak ada batal. Itu yang pardunya. Yang sunnahnya warahmatullah, yang abdalnya wabarakatuh. Paham? Itu ke kanan nih kita nahan begini dia assalamualaikum bawah. Tak sah Jumatnya itu. Imam kan wabarakatuh tapi kita sampai mimnya saja. Tidak ada batal tuh salam. Karena sekurang-kurang salam tuh assalamu alaikum. Yang pertengahan assalamualaikum warahmatullahi. Yang abdaliyahnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat tuh. Ya. Ada yang 5 kemarin kan? Tapi tidak ada pakai ta'ala. Ingatkan baik-baik. Allah ta'ala iya, tapi salam tak ada ta'ala. Ini kadang-kadang yang berasa Sayyid Habib segala macam-macam pakai ta'ala juga masih. Tak tahu ngaji di mana ini orang. Nah, biar dia dengar tuh, tanya datang ustaz gitu. Tak apa-apa, aku beritahu nanti. Nah, itu karena dari datuk kau juga. Jadi kau jangan menghilaf dengan datuk kau tuh malu. Betul tidak? Apa yang mbah kau tuh kalau ngikut dan ikut yang beliau kata itu lebih utama daripada kita. Betul tidak? Itu kalau mau diatukan. Ini kadang marah pula. Rugi kau kalau marah kau. Nanti Nabi lawankan aku bukan lawankan kau. Paham? Ya. Kenapa? Ada mau tanya lagi? Baik. Wa qala dalam bacaan salam pertama sekalipun tidak sempat duduk bersama imam.
Misalnya begitu selesai takbiratul ihram, kemudian imamnya sudah mulai salam, Allahu Akbar, masuk kan? Assalamualaikum warahmatullah, sah dia berimaman. Karena sudah benih, apalagi pakai duduk tadi, jelas ya. Jumat besok nih, aku coba lah, kacau nak nyoba, nak nyoba, masuk belakang. Allahu Akbar, Assalamualaikum. Kawan tengok kan? Dekat pintu pula kata kawan. Ya. Sah berimaman tahu, tapi dia mendatang 4 rakaat. Jelas ya? Indah kan hukum dia. Kalau nak ngaji, dia bilang tak sah. Pandai betul kau bilang tak sah, rusak punya orang. Sampai tanya masih jemaat tadi sembahyang tadi kan, tak sah aku ya Ustaz ya kata. Ada tadi? Tadi yang bilang tanya, tak sah aku ni Ustaz ya tadi. Ada nanya tadi. Sembahyang di situ tadi. Aku bilang apa dah sah? Ya, cuman tertibnya aja beda. Ya tak? Nah, itu ya, itu saja ya. Baik. Tak mudah mengatakan orang tidak sah ya. Wa qala li idrakihi ruknan ma'hu fayahsulu lahu jami'u thawabiha wa fadliha lakinnahu duna fadli man adrakha kullaha. Coba. Justru demikian karena makmum di sini bisa mendapatkan satu rukun salatnya bersama imam tadi. Takbiratul ihram imam salam dapat sudah ya. Maka mendapatkan pula sekalian pahala dan fadilah berjamaah, dapat walaupun kebelakangan. Namun tidak AF itu daun mananya? Ngerti? Ya, bahasa hurufnya. Wa qala wa man adraka juz'an min awwaliha thumma faraka bi udhrin aw kharajal imamu binahwi hadatsin hasala lahu fadlul jama'ati. Barang siapa mendapatkan sebagian salat imam dari yang awal kemudian karena suatu udhur dia pun memisahkan diri, atau misalnya karena hadas lalu imam keluar dari jamaah imam nih, maka fadilah jamaah tetap didapat oleh orang tersebut itu. Kita bisa dengan mendapatkan 1 rakaat salat imamnya ya. Tuh. Sebagaimana terangkan mendatang. Itu makanya tadi kalau sudah salat imam, kita berimaman, yang kita katakan apa? Macam salat zuhur 4 rakaat. Ya. Tuh kasih mic pun deh. Dia mau tanya aja orang dengar di belakang. Nyambung enggak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin guru bertanya, bagaimana hukumnya kita sholat dengan seorang imam yang kita ketahui kesalahan, satu umpamanya kesalahan yang kedua bakal masjid atau memakan zakat, tapi itu diketahui oleh orang, tapi dia memang sering jadi hukum. Baik, satu ya. Pertanyaan yang kedua, apakah ada Yesus betul dalam yang disolatkan apakah ambil? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang pertama tadi kan malum lah. Dia ini kalau baca Quran mantap, imam hebat, tapi kelakuan tak berubah. Ya. Jika belacak dia Allahu Akbar, dia pergi ke masjid. Ya, imam belacak kata kawan. Ya, itu kan. Ini banyak yang begitu. Kadang ya. Ulama 2 pendapat. Ibnu Hajar berkata, karena besarnya pahala berjamaah itu, kalau itu tahu orang awam baru kelakuan itu begitu. Itu nomor siapa? Lebih utama kamu berjamaah ya dengan orang begitu. Kalau memang dia punya keutamaan, lebih utama daripada salat sendirian. 1. Salat hadiah. Yang ketiga tadi apa? Ke asar ya. Baik. Kalau seseorang tersebut kita mengatakan sekarang usolli fardhu isya, setelah belum selesai kita dhuhur ini ternyata kan, itu tentu beda dengan niatnya itu. Beda kalau asna ussalah, ketika kita salat ini belum salam, aku ini dhuhur nih ya bukan asar,
langsung dia berubah di situ, sah mengikut itu. Ya, boleh dikatakan begini saudara, itu hubungan kita kepada Allah. Hubungan kita kepada manusia ketika Anda melamar seorang wanita. Yang Anda lamar si Zainab, tahu-tahu dikasih Salma, gimana kira-kira? Ya, paham enggak? Terima enggak kau? Ya, kalau kau terima marah. Dan kedua dibaca Al-Fatihah, 1 ayat Al-Kursi, 1 Al-Hakumut Takatsur, 1 Qul huwallahu ahad, 1. Tuh. Yang kedua doa salat hadiah tadi, karena kita dihadiahi, kalau Ustaz tidak tentu dibacakan doanya, ya tak? Tuh. Allahumma inni shallaitu hadhihi sholata wa anta ta'lamu ma urid. Jadi ya Allah, aku ini sungguh salat, aku salat, engkaulah mengetahui apa yang aku ingini. Coba ya. Allahumma ba'ats thawabaha ila qabri. Nah, ya Allah, sampaikanlah pahalanya kepada kubur Fulan bin Fulan. Ya, birahmatika ya arhamar rahimin. Itu dengan rahmat. Itu nama salat hadiah. Jadi ulama berkata di kitab Khasa'is Hadis, ya, Quwwatul Hifzi, itu menguatkan hafalan. Pernah nggak sembahyang itu? Nah, tuh ada tersebut itu ya. Anda yang tandakan salat hadiah bermacam-macam. Jadi kalau orang mengatakan tidak ada, tentu ada yang melakukan seperti itu. Jadi ya itulah, silakan yang melakukan silakan, kebetulan ada amplopnya ya. Yang tak melakukan, tak lakukan, kemudian tidak ada duitnya, ya yang bertengkar itu yang salah. Ya itu sajalah ya. Sudah tiga-tiganya dijawab. Tiga dijawab. Ya. Masih ada waktu. Ada yang mau tanya lagi? Baca. Tuh di sana tanya. Saya bawakan kitabnya. Ini enak kan, ada kan, ini bukunya ada. Salat hadiah ya. Tengok ini 15.000 kitabnya ini. Kalau beli sama saya 50. Ya, karena uang jalan. Bismillah. Naam. Baca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah imam disunahkan berlama-lama ketika sujud yang terakhir karena berdoa yang panjang saat sujud? Imam itu semuanya ringkas, sunnahnya. Salat ringkas, ya, doa ringkas, semua ringkas. Kalau nak panjang-panjang salat dewean. Ya, itu saja. Ini panjang semua berkelok-kelok para lagunya. Nah, itulah tadi makruh jadi imam begitu. Itulah nanti kita imam itu yang tak disukai oleh makmum, hati-hati. Salah satu nanti imam tak disukai itu begitu. Ya, jadi setelah ayat pendek tidak merusak daripada itu. Fatihah kan tidak bisa dipendekkan. Kuliah masih bisa, kulhu bisa dipendekkan, paham tak tuh? Iya, doa juga bisa kan? Jadi kalau mesti pendek kan harus ada yang panjang. Kalau saya ceramah bilang, kalau bayaran sama kenapa mesti yang panjang, ceramah yang pendek saja. Ya, bahasa begitulah ya. Jadi kalau imam jangan panjang. Apalagi di masjid jamaah banyak ini. Ya, ini kadang-kadang imam pendek, memang tak ada hafal dia bilang. Iya. Bukan, itu saja lah ya. Lebih utama salat itu baca yang komplit. Cuma Anda membaca kulhu sampai akhir daripada amanar rasul. Panjang kan? Itu tidak kelar, lambat kelarnya. Itu kan udah putus. Lebih utama yang putus itu pendek daripada yang panjang itu. Apalagi yang panjang tak kelar-kelar, hati-hati kau. Adalah yang pendek tak kelar, la abudu ma ta'budun wala antum wala bin. Itu hati-hati juga. Tuh, bisa kan? Bisa terjadi. Maka salat ini menghadap Allah, bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bilang dulu kita pada Allah, ya Allah, Allahumma a'inni ala dzikri wa syukri. Itu minta Allah Subhanahu wa taala. Yang pandai-pandai, sekarang aku jadi imam, enggak tahu ya. Bilang, salah nanti baru tahu. Ya. Jelas? Naam. Ada lagi? Adzan nih. Itulah pembatas kita ya. Mudah-mudahan ada manfaat. Akan datang kita sambung kembali. Siapa besok jadi imam makmum ya? Silakan. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan kita besok untuk melakukan salat Jumat. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma anfa'na bil
inna ilma Allahumma zidna ilman ya Allah ya rahman Allah man tanasir anta nasir unsurna ya Allah unsurna fa innaka khairun nasir unsur ikhwanana fi Palestin ya Allah aladuhim al-ghasibin yahud ya rahman Allah musyattit syamlahum wa ahlik udurahum wa buyutahum ya rabbana amin Allahumma zidna ilman nafi'a wa ahmilus salihin wa sallallahu Muhammadin walhamdulillah taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbalallahu sallallahu alaihi Muhammad ya Allah Banjari Sudah masuk jadwalnya Pak Mahlan?